warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan selamat pagi juga untuk Bunda. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan lindungannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala virus yang sedang beredar pada saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulana Yusuf, saya dari jurusan Administrasi Publik kelas 2A yang mengambil mata kuliah masalah-masalah publik. Oke teman-teman, maksud saya dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil penelitian dan pengamatan saya mengenai judul yang telah diberikan oleh Bunda saat pertama kali kita perkuliahan. Nah, adapun judul yang bisa saya dapatkan saat pertama kali yaitu adalah pengelolaan dan keuangan daerah. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana dulu ya, apa itu pengelolaan dan apa itu keuangan daerah. Oke teman-teman, pengelolaan secara sederhana itu dapat diartikan sebagai pengaturan. Nah, secara nggak langsung di kehidupan sehari-hari kita itu sering terjadi yang namanya itu pengelolaan secara nggak langsung ya, dan secara tidak disadari oleh teman-teman. Nah, karena pengelolaan bisa diartikan sebagai pengaturan, otomatis apa aja sih yang diatur dalam kehidupan sehari-hari, ya nggak sih? Nah, yang diatur itu secara yang sering banget kita jumpai itu adalah pengaturan keuangan, pastinya dong, karena kita ngatur keuangan kita gitu. Terus selain itu juga ada kita ngatur tentang cita-cita kita, tentang masa depan kita. Jadi itu secara tidak langsung pengelolaan itu selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, sedangkan keuangan daerah ini apa ya gitu kan? Nah, keuangan daerah ini sering banget kita jumpai dan sering kita kenali, itu adalah sebagai namanya adalah APBD. Nah, iya teman-teman, APBD. Nah, APBD ini dari mana sih uangnya? Ya nggak sih? Nah, ternyata APBD ini uangnya itu dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah di Indonesia. Yang fungsinya itu untuk apa sih uangnya itu? Nah, uangnya itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Contohnya dengan cara apa? Dengan cara membangun infrastruktur atau dengan membuat kegiatan yang menunjang keberhasilan untuk masyarakat itu sendiri, kayak gitu. Nah, oleh karena itu secara sederhana keuangan daerah bisa diartikan seperti itu teman-teman. Nah, selain itu saya sudah mengambil satu studi kasus yang berkaitan dengan pengelolaan dan keuangan daerah ini. Nah, yang saya dapatkan studi kasusnya itu adalah mengenai tentang korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bogor, yaitu yang bernama Rahmat Yasin. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara kronologinya. Dia itu melakukan korupsi sebanyak maksudnya dua kasus. Yang pertama itu adalah beliau mengkorupsi uang APBD senilai 8,9 miliar, yang dimana alasannya untuk biaya operasional bupati itu sendiri. Padahal jelas-jelas biaya operasional bupati itu tidak pernah ada dan tidak pernah ada di rincian untuk APBD. Karena kalau misalkan APBD ada yang untuk biaya operasional sendiri bagi bupati, itu sama-sama tidak logis karena bakal jadi korupsi itu sendiri bupatinya, kayak gitu kan. Nah, gimana tadi saya sudah jelaskan sebelumnya kalau misalkan APBD itu fungsinya untuk membangun sejahtera dan membangun infrastruktur untuk masyarakatnya itu sendiri. Nah, dan beliau ini melakukan korupsi 8,9 miliar ini tidak hanya sendiri, tetapi beliau juga dibantu oleh rekan-rekannya. Tentu saja rekan-rekannya ini bisa dibilang sebagai tim ses saat rekannya bupati itu. Nah, yang kedua ini adalah tentang dimana ada seorang penduduk Bogor yang mempunyai tanah yang sangat besar, yaitu sekitar 350 hektar. Nah, ini di sekitar daerah Jonggol. Dan di mana saat itu dia hendak kayak pengen nih ngasih tanah sebesar 100 hektar untuk membangun pesantren yang dimana fungsinya itu untuk pembelajaran anak-anak yang ada di daerah Bogor yang mau belajar mendalami tentang itu agama gitu kan ya. Nah, di sini saat beliau mau mau membuat perizinan pertanahan gitu untuk pemerintah daerah, saat itu menjadi ladang atau manfaat untuk bupati itu sendiri untuk korupsi kembali. Karena kenapa? Karena bupati ini karena saat mau diberikan perizinan tanah, bupati itu atau namanya Rahmat Yasin mau mengkorupsi atau sebagai birokrasi percepatan, itu dia meminta tanah sekitar 20 hektar untuk dirinya sendiri. Nah, itu sangat tidak bagus banget ya untuk bagi pemerintah, apalagi bagi orang-orang yang sudah mau dirinya itu terjun di dunia politik. Seharusnya kalau misalkan kita mau terjun di dunia politik, segala hal tentang kepribadian kita harus lebih rendah daripada untuk kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia, seperti itu teman-teman. Nah, di sini daripada lama-lama dan teman-teman bingung gimana kronologinya, saya akan sampaikan beritanya di video selanjutnya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. 2014 sebagai tersangka
Tersangka RY diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar total 8.931.326.223. Jadi tersangka RY dalam konteks ini diduga meminta, menerima, atau memotong pembayaran dari beberapa pihak di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati yang tidak masuk dalam anggaran APBD dan untuk kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah pada saat itu. Itu kasus yang pertama. Sedangkan kasus yang kedua, tersangka RY juga diduga menerima gratifikasi, yaitu tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor, dan 1 unit mobil Toyota Vilfire senilai sekitar 825 juta rupiah pada saat itu. Atas dugaan dalam perkara ini, tersangka RY disangkakan melanggar pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Jadi atas dua perbuatan tersebut, pasal yang disangkakan adalah pertama pasal 12 huruf F dan pasal 12 B besar. Konstruksi perkaranya diduga terjadi. Ini untuk kasus yang pertama. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin itu tadi video-video tentang korupsinya Rahmat Yassin seperti itu. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mangga tanyakan di grup WhatsApp yang ada bersama Bunda, atau bisa PC saya mengenai studi kasus yang saya ambil ini gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.